Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman sekalian dan kepada Bapak Dai. Mungkin perkenalkan, nama saya Hara Putra Dewa Ramadan dengan NPM 22060655196 dari kelas SKE 02. Nah, di sini mungkin saya ingin eh, menjelaskan tentang materi pertemuan 1 SKE mengenai framework DAI 5 dan eh, bagaimana Bapak Dai pada pertemuan tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus memposisikan diri kita sebagai eh, subjek, bukan objek. Jadi contohnya ketika belajar, eh, Pak Dai mengajar mahasiswa. Nah, Pak Dai di sini sebagai subjek, namun mahasiswanya masih sebagai objek. Nah, seharusnya yang benar adalah Pak Dai dan mahasiswa belajar SKE bersama. Nah, di sini baru Pak Dai dan mahasiswa menjadi subjek dan objeknya adalah pelajaran SKE. Nah, mungkin di sini ada framework-nya untuk eh, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu problem. Nah, eh, itu dimulai tentang bagaimana kita mendeskripsikan what dan why-nya. Jadi di sini misal ada problem satu, problem dua. Nah, ketika ditarik nih, pasti itu semua bermula kepada kita sendiri, yaitu human di sini. Yang mana problem tersebut dimulai dengan conscious kita. Nah, framework dari Five sendiri eh, mengajarkan kita bagaimana kita bisa selalu memulai untuk menyelesaikan suatu masalah dengan eh, conscious. Jadi kita sebelum menyelesaikan masalah kita harus dengan framework tersebut mengingatkan kita untuk selalu conscious pada diri kita sendiri. Tuh. Dan baru kepada masalahnya. Nah, di sini ada frameworknya, framework baru pada I, yaitu dari Five di sini sudah diperkenalkan ke saya pada saat mata kuliah metode numerik. Namun di sini ada yang baru yaitu DAI One, yaitu Deep Awareness of I as human. Nah, eh, setelah itu I2-nya yaitu ada intention. Intention di sini eh, seperti eh, merumuskan tujuan kita untuk menyelesaikan masalah itu apa. Habis itu intention kita sendiri itu menyelesaikan menyelesaikan masalah semata-mata karena Allah atau karena Tuhan yang Maha Esa. Lalu setelah ada intention, di sini I3 ada initial thinking, yaitu kita baru eh, menguraikan problem-problem tersebut, apa saja yang kita ketahui, apa saja yang ingin kita dapatkan, apa saja inisial-inisial condition yang sudah kita ketahui tentang problem tersebut. Baru I4 di sini ada idealization, yaitu kita mengidealisasi suatu problem tersebut, kita eh, eh, ya kita selesaikan dan kita idealisasikan gitu. Misalnya kita masukin ke rumus-rumusnya yang udah kita ketahui sebelumnya di initial thinking. Baru deh yang I5 ini terakhir ada instruction set, ya, yaitu eh, kita buat instruksi-instruksi untuk menyelesaikan problem tersebut bagaimana urutannya. Nah, lalu di sini pada I juga eh, menjelaskan bahwa kita juga ada auxiliaries-nya, kita bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk membantu kita eh, menyelesaikan suatu permasalahan. Namun pada I juga mengingatkan bahwa selagi kita menggunakan artificial intelligence tersebut untuk membantu kita, kita harus bisa memposisikan diri kita sendiri sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Jadi AI sendiri, artificial intelligence ini kan eh, jangan sampai kita jadikan dia suatu subjek gitu. Karena AI sendiri bukanlah subjek karena tidak bernyawa seperti manusia. Tapi AI memang punya kemampuan untuk menyimpan memori dan belajar sama seperti manusia. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan AI tersebut, tapi jangan sebagai subjek, melainkan sebagai objek. Karena kalau kita tidak menempatkan diri kita sebagai subjek, kita hanya seperti disuruh-suruh gitu. Kitanya
bukan kitanya yang menyelesaikan masalah gitu. Namun kalau kita menempatkan diri sebagai subjek, artinya kita punya conscious gitu. Nah, mungkin itu untuk pemahaman framework DAI-5. Mungkin saya juga mau share screen tentang percakapan saya dengan ChatGPT. Nah, di sini saya nyoba dulu nih, karena kan sebelumnya teman-teman saya juga udah nyoba nih apa ke ChatGPT mengenai framework dari Five. Saya coba tanyain dulu, kira-kira Anda sudah tahu belum mengenai framework dari Five? Ternyata eh, si AI ini, si ChatGPT sendiri belum dapat nih, belum kesimpan mungkin tentang framework dari Five. Di sini dia malah jawab yang lain. Nah, baru deh saya koreksi AI tersebut. Saya kasih pemahaman bahwa DAIVA itu ada intention, initial thinking, idealization, dan instruction set. Nah, baru deh eh, dia beradaptasi. Ini dikasih tahu nih, ada deep awareness of I, apa peran saya nih. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai subjek, gitu. Nah, baru ada intention juga, apa yang diselesaikan, mengapa masalah ini penting. Habis itu ada initial thinking, dia bisa tahu deh given and find, terus idealization, kita asumsi dan masukin rumus atau metode yang relevan, lalu baru instruction set, menggunakan semua data yang telah dikumpulkan dan memasukkan semua parameter ke dalam rumus. Gitu. Nah, terus baru saya coba minta tolong ke AI-nya buat jelasin ke saya nih tentang framework ini terkait permasalahan fluid power system. Nah, ini AI-nya langsung nih, dia given suatu masalah. Terus habis itu dia kasih tahu bagaimana cara saya menerapkan framework dari Five. Nah, di sini saya bertindak sebagai seorang insinyur memecahkan masalah dan menganalisis. Lalu ada intentionnya, ada niatnya, tujuannya, ada initial thinking, ada idealization, dan ada instruction set yang lengkap di sini. Nah, terus ada hasil akhirnya. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih kepada I dan teman-teman.